dampak depresiasi nilai tukar itu sebetulnya bisa memperbaiki current account gitu ya, dalam suatu negara gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya penugasannya bisa menggunakan studi kasus tersebut gitu ya. Jadi nanti mungkin kita adakan atau kita agendakan satu kali pertemuan di mana untuk segmen tertentu gitu ya, kita demonstrasi cara estimasi gitu ya, J-curve gitu ya, pada negara-negara tertentu dengan menggunakan data panel gitu ya, kira-kira pada periode keberapa gitu ya, nilai tukar itu bisa memperbaiki current account gitu ya. Kemarin kita sudah mempelajari itu secara teoretik ya, bahwasanya dalam fase pertama mungkin penyesuaian depresiasi nilai tukar itu belum berdampak ya terhadap current account gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika impor itu kemudian dipengaruhi oleh apa namanya, kebutuhan domestik atau masyarakat domestik itu bergantung kepada impor, maka mau tidak mau nilai impor kita akan membebani current account dan pada akhirnya current account kita menjadi negatif gitu ya. Nah, sampai kapan itu current account negatif? Sampai dengan masyarakat atau agen-agen di dalam domestik itu melakukan substitusi. Tapi kan itu sangat rumit sekali ya, mensubstitusi barang yang dia konsumsi selama ini, apalagi preferensi konsumen mungkin sudah terpaut ke dalam bundle yang selama ini dia konsumsi gitu ya. Nah, itu yang menjadi poin terus gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana ekonometrika bisa kita gunakan dalam mengestimasi itu, nanti kita bisa demonstrasi di kelas offline gitu ya, kira-kira begitu. Nah, baik, mungkin seperti biasa kita absen secara manual gitu ya, yang hadir bisa komen hadir dan komen di MS Team hadir untuk memastikan apakah Anda betul-betul mengikuti kuliah dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, saya absen dulu ya teman-teman. Eh, eh, dari bawah dulu, Fitrianda Bambang Kurniawan. Hadir? Hadir, oke. Eh, Iqbal Asidiki, hadir, oke. Nasmi Fauzi, Nasmi Fauzi, belum ada. Oke, Yolanda. Oh, Nasmi ada hadir. Oke, Yolanda Naftalifa. Ya, Dinda Ayu, Dinda Ayu Andini, belum ada. Yogi Pratama Putra. Pak, Dinda Yogi. hadir, Pak. Oh, hadir. Oke, ya. Ya. Yogi ada. Yogi hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Hisyam Prabowo Setia Putra. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Septiano Lintang Wijaya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gita. Gita Christine Alicia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dimas Suryo Kusumo. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Indira. Hadir, Bapak. Hadir. Alvin Rizky Prasetyo.
Mungkin Rizky? Belum ya, Rizky Galih. Hadir. Seno, Basu Seno. Basu Seno. Arif Wahyu Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Arif Wahyu Hidayat hadir. Ignatius Loyola Putro. Hadir. Bangkit. Hadir, Pak. Hadir. Mesal. Hadir, Pak. Pio Nasrullah. Hadir, Pak. Pio. Hadir. Yoga. Repilina Indah Sari. Eva Rosiana. Hadir, Pak. Hadir. Cecilia Ekawati. Hadir, Pak. Hadir. Sipaus Zakia. Hadir, Pak. Hadir. Yesen Christian Maulana. Yesen Christian Maulana. Halo. Belum ada. Aryo Basuseno. Sada Jidan. Hadir, Pak. Hadir. Pakri Aguspian. Nadira. Hadir, Pak. Hadir. Fahmi Dian. Hadir, Pak. Hadir. Afriza Surya Pratama. Muhammad Ferdian Ibn Reza. Hadir. Kaila Aulia Perliano Indratno, sorry. Hadir. Gina Aurelia. Siapa tadi? Anggraini Cahya Salwati. Hadir, Pak. Hadir. Adam Ridwan. Rizal. Sorry. Hadir. Pina Junia. Hadir. Devina. Hadir. Fitranti, Nurul Fitranti, mohon maaf. Gak ada. Oke. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan ada? Ada. Oke. Raffi Filardi. Hadir, Pak. Hadir. Yonatan Gutom Prayoga. Hadir. Astami Ali. Pak Ikpiros Firdaus. Hadir, Pak. Hadir. Andalas. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan untuk topik minggu lalu ya teman-teman terkait dengan rezim nilai tukar gitu ya. Sebelumnya kita sudah merubah paradigma pemahaman Anda dari AADD gitu ya, keseimbangan di pasar
barang dan keseimbangan di pasar aset yang telah Anda pelajari melalui framework AADD itu. Nah, kemudian framework AADD menggunakan direct quotation dan sekarang pada akhirnya kita akan menggunakan pendekatan yang satunya, yaitu dalam konteksnya adalah indirect quotation. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana mekanisme investment saving, gitu ya, investment dikurangi saving itu berimplikasi terhadap net ekspor, gitu ya, net ekspor yang semakin berkurang, gitu ya, atau net ekspor yang semakin bertambah, atau dampaknya terhadap apresiasi nilai tukar atau depresiasi nilai tukar, gitu ya. Kemarin begitu. Nah, saya akan buka lebih dahulu bahan tayang saya sebelumnya. Coba bisa nggak ini? Oke. Saya izin tidak menggunakan on cam ya teman-teman, karena kebetulan saya ada di desa gitu ya. Jadi nanti khawatir terganggu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain juga tidak perlu on cam gitu ya. Cukup mendengarkan, dan siapa tahu nanti ketika saya melemparkan pertanyaan, nah teman-teman bisa langsung komentar gitu ya, dan komen di kulon. Ya. Kira-kira begitu. Nah, oke, baik. Ini kemarin kita sedikit membahas tentang derivasi gitu ya, derivasi dari apa namanya, ISLM bintang gitu ya, ESLM bintang, IS bintang, itu kemudian memiliki dua sumbu ya, yang kemarin ya, dalam dua framework sumbu. Artinya depresiasi atau apresiasi nilai tukar itu apakah mempengaruhi GDP real atau tidak. Jadi frameworknya ke sana dalam konteks open economy gitu ya. Di dalam open economy kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya terminologi itu menjadi dasar bagi kita untuk menentukan apakah nilai tukar, bukan nilai tukar tapi suku bunga ya, dalam negeri dengan suku bunga luar negeri itu kemudian membawa capital mobility ya, mobilitas kapital antar negara ya, yang kemudian terangkum di dalam net capital inflow ya, atau net capital outflow. Nah, sementara dari sisi apa namanya, nilai tukar ya kan, nilai tukar itu kemudian juga akan membawa pada framework neto ekspor gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwasanya neto ekspor itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya kan, secara eksogen, antara lain adalah pendapatan domestik atau Y saja, kemudian pendapatan mancanegara atau Y bintang, dan nilai tukar. Dalam hal ini adalah pendekatan indirect quotation gitu ya. Kemudian kita mengetahui batasan-batasan yang harus diimplementasikan dalam model ISLM bintang ini. Nah, batasan yang harus Anda ingat adalah definisi terkait small open economics dan large open economic yang nantinya akan memengaruhi keperilakuan terkait interest rate taker gitu ya. Jadi karena asumsinya adalah pasar persaingan sempurna, maka small open economy itu bertindak sebagai competitive ring gitu ya. Jadi residu-residu kecil yang mungkin kebijakan di setiap negara yang saya sebut sebagai small open economy itu tidak cukup mempengaruhi gitu ya ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Oleh karena itu yang tergabung di dalam large open economy mungkin saat ini hanyalah Amerika Serikat gitu ya. Tapi kalau kalian ingin membuka tabir yang lain, it's okay. Itu bisa dimasukkan apakah Uni Eropa juga masuk ke dalam kategori of the large open economic atau tidak gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemarin kita mengingat lagi bahwasannya proses perdagangan internasional itu bergantung kepada nilai tukar, gitu kan. Nah, oleh karena itu pandangan nilai tukar itu seharusnya ada dua perspektif, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nah, kalau nilai tukar nominal artinya harga mata uang relatif
antara dua negara. Apakah mata uang kita relatif lebih murah atau relatif lebih mahal? Nah, itu berarti ditunjukkan melalui nilai tukar nominal, terapresiasi atau terdepresiasi. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam framework nilai tukar real, gitu ya, berarti nilai tukar nominal dikali harga luar negeri dibagi harga domestik, berarti indirect quotation, ya, berarti perspektifnya sudah berubah, yaitu perspektif harga relatif apakah dalam negeri relatif lebih mahal dibanding dengan luar negeri, gitu ya. Sebelumnya Anda sudah mempelajari di pertemuan lalu sebelum UTS terkait law of one price. Nah, tinggal kemudian bagaimana deviasi daripada law of one price itu kemudian menentukan apakah negara kita relatif menguntungkan dalam hal kalau misalnya negara kita dipandang sebagai produsen, gitu ya, sebagai produsen, apakah keuntungan itu memihak kepada negara kita atau tidak, bergantung kepada kondisi elastisitasnya, gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwasanya akan ada dua perspektif, elastis dan inelastis pada konteks apa itu perdagangan internasional. Yang kemudian dalam analisisnya atau nanti kalau misalnya Anda ingin mengambil tema itu, maka framework yang harus Anda pakai adalah Marshall-Lerner, kan itu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, selain Marshall-Lerner, Anda tahu itu kemarin rumusnya adalah elastisitas ekspor ditambah dengan harga mutlak dari elastisitas impor itu harus lebih besar daripada 1. Artinya kondisi itu, ya kan, ketika satu negara itu terjadi depresiasi nilai tukar, gitu ya, akan ada kemungkinan dia bisa memperbaiki current account-nya mereka, gitu ya, atau negara yang bersangkutan, gitu ya. Nah, apakah negara-negara yang akan Anda uji itu kemudian berpengaruh akibat adanya depresiasi nilai tukar? Berarti Anda ingat lagi framework-nya adalah exchange rate pass-through, kan itu ya. Di dalam framework-nya exchange rate pass-through itu apakah mungkin itu konsumen domestik akan melakukan switching, ya, substitusi, bukan switching aja, tapi substitusi barang impor ke barang domestik, kan gitu ya. Semuanya bergantung kepada ketersediaan barang domestik di dalam negeri atau substitusi yang paling dekat, gitu ya, dengan barang tersebut. Ya, kira-kira begitu untuk frameworknya di pertemuan keseimbangan output dan nilai tukar dalam jangka pendek, gitu ya, kemarin begitu. Nah, kemarin kita sudah merumuskan nilai tukar real, ya, kemudian nanti juga bisa menjadi nilai tukar real efektif, ya, gitu ya, RER, gitu ya. Kita demonstrasi nanti di kelas. Kalau misalnya ada waktu, tolong teman-teman membawa laptop dan menginstal aplikasi Stata, gitu ya. Kita akan demonstrasi. Sebetulnya negara kita itu dalam kondisi depresiasi ini dalam masa 10 atau 5 tahun ke depan tuh bisa memperbaiki current account nggak sih, kan gitu ya. Nah, itu nanti kita coba demonstrasikan ya di kelas pada section selanjutnya, gitu ya. Nah, kebetulan untuk esok hari itu ada kuliah online lagi kalau nggak salah, betul ya Mas Rijal ya. Mas Rijal apakah masih on microphone? Ya, betul ya, besok ya kuliah online-nya lagi ya. Halo, Mas Rijal? Ya, nggak ada Rijal ya. Oke, ya. Lupa mungkin ya, atau mungkin left mungkin ya. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik teman-teman ya. Oke, terus kemudian ya nanti bisa dijawab nanti dulu. Oke, kemudian kemarin dalam menganalisis apa istilahnya keterkaitan antara ekspor dengan nilai tukar, nah itu Anda amati ya bahwasanya pada saat nilai tukar terapresiasi, nah itu ya, maka yang diuntungkan adalah ekspor atau impornya, kan itu kan. Pada saat terdepresiasi yang diuntungkan itu adalah ekspornya, kan itu ya. Dari kedua framework itu kemudian merumuskan downward sloping daripada neto export curve ini. Nah, selain neto export curve, kita juga bisa memasukkan komponen loanable fund market untuk hubungan saving dan investment, ya. Nah, hubungan saving dan investment pada dasarnya adalah
upward sloping dan downward sloping. Jika jika di sini itu menggunakan frameworknya adalah sumbu tegaknya adalah R, gitu ya. Suku bunga real atau suku bunga nominal, kan itu ya. Nah, tapi karena ini menggunakan real exchange rate, gitu ya, dan saving serta investment ini tidak dipengaruhi oleh faktor eksogen melalui exchange rate tersebut, maka bentuk kurvanya adalah vertikal. Nah, ini sama halnya dengan LM, ya, kita ingat lagi. Nah, ke minggu lalu kita sudah membahas bahwasanya ketika terjadi kenaikan investment, maka akan reduce the supply of dollar. Supply of dollar itu kemudian semakin berkurang, gitu ya. Akibatnya banyak uang, banyak dolar itu masuk di di domestik, gitu ya. Maka yang terjadi adalah terapresiasi, gitu kan. Nah, terapresiasinya nilai tukar. Ini dalam pendekatan yang E kecil, ya. Tolong diingat-ingat, ada E besar yang pendekatan AKDD dan pendekatan E kecil. Berarti ini adalah dolar per rupiah, gitu. Nah, kemudian berarti semakin tinggi E1 relatif lebih rendah dibanding E2, artinya E2 mencerminkan informasi yang relatif terapresiasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kenaikan investment akan menurunkan supply of dollar. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kebijakan proteksionisme kemarin? Ya. Nah, impact of protectionism trade policies on the real exchange rate, gitu ya. A protectionism trade policy such as ban on imported car, shift the net export schedule from NX, gitu ya, 1 ke NX2. Berarti ketika ada pembatasan impor, ya otomatis impornya akan semakin berkurang, neto ekspornya akan relatif lebih tinggi, gitu ya, posisinya. Bukan neto ekspor yang disebabkan oleh ekspor, tetapi disebabkan oleh turunnya impor, ya, kira-kira begitu. Jadi turunnya impor sehingga akan membawa terapresiasikannya nilai tukar rupiah, gitu ya. Akibat apa? Akibat Y-nya meningkat, gitu ya. Anda ingat ya, Y meningkat, GDP real meningkat. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya adalah Anda ingat kembali bahwasanya asumsi dasar yang harus Anda pegang adalah small open economic atau perfect capital mobility. Negara lain bisa dengan mudah meminjamkan dananya ke pasar keuangan, sehingga implikasinya suku bunga dalam negeri akan sama dengan suku bunga internasional. Ya, jadi negara lain bisa dengan mudah meminjamkan dananya ke dalam pasar keuangan. Asumsinya adalah, oh ya, suku bunga di negara lain kan sama. Berarti ketika saya menanamkan dana di mana-mana itu kemudian returnnya mungkin sama. Ini kan asumsinya adalah perfect capital mobility, no intervention, gitu kan. Without intervention. Artinya apa, teman-teman? R yang ada di sini Anda harus pahami sebagai suku bunga pasar, bukanlah suku bunga acuan, gitu kan. Nah, tinggal nanti bagaimana R ini bergerak disebabkan oleh adanya transmisi suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Nah, itu sebagai bentuk implikasinya, sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan dua cara, yaitu R lebih besar daripada R bintang, berarti artinya suku bunga domestik, ya kan, itu mampu meningkat akibat daripada kebijakan moneter yang menaikkan suku bunga, gitu ya. Dan atau mungkin R-nya kurang dari R bintang seperti ini, gitu ya. Akibat mungkin Bank Sentral terlalu banyak membeli surat-surat berharga, misalnya begitu. Atau quantitative easing yang kemudian justru melemahkan suku bunga itu sendiri. Itu dalam perspektif itu. Demikian pula dengan perspektif Kementerian Keuangan ikut andil dalam mengucurkan dana kepada Bank Himbara. Nah, itu kan salah satu upaya untuk cost of capital, nah itu biaya penggunaan modal itu menjadi relatif lebih murah, gitu ya. Akibatnya suku bunga juga akan
tertekan atau semakin turun. Nah, gitu ya. Sehingga pada konteks ini akan membawa pola pikir bagi mereka saver atau penanam modal atau penanam dana ke dalam domestik untuk berpikir dua kali. Oh ya, dari sisi suku bunganya saja sudah relatif lebih rendah. Bagaimana dengan dana yang saya tanamkan di negara tersebut? Apakah ada jaminan atau apakah ada hedging khusus yang kemudian bisa menjamin dan memastikan bahwasanya saya tidak akan mengalami economic of loss gitu ya, atau accounting of loss kan gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu framework yang harus Anda ingat di dalam small open economy. Nah, kemudian Anda ingat kemarin bahwasanya keseimbangan di pasar output itu tidak lain adalah Y sama dengan agregat expenditure. Tolong diingat-ingat, agregat expenditure bukanlah agregat demand. Ya, tetapi adalah jumlah dari keseluruhan pengeluaran di dalam agen-agen ekonomi. Ya, dalam hal ini adalah agen-agen ekonomi real, ya kan? Yaitu mereka yang melakukan pembelian atas barang konsumsi, pembelian atas barang modal, pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian neto ekspor, gitu ya. Apakah ekspor lebih tinggi atau karena impornya menjadi relatif lebih rendah dan seterusnya dan seterusnya, ya kan? Dalam framework neto ekspor artinya kita sudah membuka tabir ekonomi jadi open economy, kan gitu kan? Nah, open economy berarti frameworknya adalah kita akan menggunakan dua pendekatan sebetulnya. Dalam negeri menggunakan framework suku bunga dan luar negeri menggunakan framework nilai tukar. Ya. Jadi makanya nanti fakturnya harus ada dua gitu ya dalam pointers itu, yaitu dalam negeri dan domestik gitu ya. Maaf, dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Nah, ini misalnya ini, jadi kita ingat kembali ya bahwasannya ini tidak tahu ini papan tulis saya apakah kelihatan ya teman-teman ya? Halo? Ya. Mohon izin teman-teman. Kelihatan ya? Oke, baik. Mohon maaf ya. Seperti ini ya. Nah, ini agak sedikit tidak proporsional karena menggunakan menggunakan ballpoint gitu ya dan masih amatiran saya sebenarnya ya. Kalau ditelas bisa aja nulis rapi-rapi itu ya kan. Tapi kan ada triknya kan gitu kan. Kenapa kok nulisnya dibikin jelek biar yang sebelah itu bertanya. Nah, sebenarnya tulisan apa ya itu ya. Itu. Bukan untuk menciptakan asymmetric information, tapi menciptakan apakah mahasiswa itu teliti atau tidak, gitu ya. Oke, nah saya akan gunakan dua framework ini. Bahwasanya Anda ingat lagi bahwasanya dalam framework dalam domestik, gitu ya. Nah, ini berarti kan domestik ya. Domestik, gitu ya. Di sini ada ada R, gitu ya. R, kemudian ada Y, kan itu kan. Nah, kita punya IS biasa gitu kan. Nah, sementara untuk yang framework luar negeri, maka kita akan punya IS bintang. Hanya saja yang membedakan di sini adalah faktor nilai tukar gitu ya. Ini dalam nilai tukar semakin tinggi nilai tukar, semakin tinggi ini menunjukkan semakin terapresiasi. Beda dengan pendekatan yang satunya ya. Kalau pendekatan AA dan DD berarti semakin tinggi itu menunjukkan semakin terdepresiasi ya. Ini ya, jadi semakin naik ini kemarin semakin terdepresiasi. Oke, kemudian Anda ingat itu ya, ini adalah keseimbangan pasar barang dan jasa di domestik gitu ya. Saya punya Y bintang seperti ini dan R bintang. Misalnya ya di sepanjang ini adalah keseimbangan di pasar barang tanpa menggunakan framework di keseimbangan di pasar uang ya. Nah, terus kemudian di ujung sini ya. Ini berarti saya punya E bintang gitu ya. Dan di sini saya punya Y bintang gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini Anda masih ingat bahwasanya ketika ada kebijakan fiskal yang ekspansif gitu ya. Lagi-lagi tolong diingat kenaikan kebijakan fiskal ya kan. Fiskal ekspansif asumsi kita adalah betul-betul diteteskan kepada sesuatu yang bermanfaat apapun bentuknya kan, baik anggaran untuk membangun infrastruktur atau mungkin untuk kepentingan yang lain gitu ya. Tapi kita asumsikan bahwasanya pemerintah betul-betul adil
dalam meluncurkan anggaran tersebut, dan pada akhirnya S bintang akan bisa tergeser ke atas gitu ya. Nah, seperti ini ya gitu ya. Ini kalau di sini adalah fiskal ekspansif, berarti S1 menjadi S2, IS2 di E seperti ini gitu ya. Nah, apakah kemudian mendorong nilai tukar itu makin tinggi atau makin rendah kan gitu kan. Apa yang menyebabkan nilai tukar itu makin tinggi ya? Jika investor meyakini betul bahwasanya pembangunan yang dilakukan, dana yang dialokasikan oleh pemerintah itu memiliki manfaat bagi setiap orang yang akan menanamkan dana. Berarti kepercayaan investor atau kepercayaan penanam dana itu cukup baik gitu ya. Nah, berarti E-nya akan boleh jadi bergeser ke seperti ini ya kan. Nah, seperti ini frameworknya gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ya kira-kira bagian begitu ya. Kalau misalnya ini kita asumsikan membangunnya untuk kepentingan yang jelas itu, bangun infrastruktur misalnya gitu ya. Tapi coba Anda amati ini kan. Tapi kalau misalnya jor-joran saja, asumsikan jor-joran saja. Coba yang kita lihat ini jor-joran di sini. Tapi jor-jorannya untuk kepentingan tidak begitu penting misalnya gitu ya. MBG let's say seperti itu. Nah, MBG kan bagi investor sebetulnya dipandang sebagai investasi yang sangat amat panjang dan mungkin ya nilai manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh mereka yang menanamkan ini. Ya kan gitu ya. Sehingga mungkin nilai tukar kita akan relatif sama gitu ya. Relatif tetap gitu ya, atau tidak berubah gitu ya. Atau ya paling tidak ada naik terus kemudian turun. Sempat naik kemudian turun lagi kan begitu ya. Dan mungkin penurunan ini adalah akibat daripada ketidaktelitian pemerintah dalam meluncurkan anggaran, dan pada akhirnya kemudian mengganggu stabilitas nilai tukar kita menjadi terdepresiasi. Jadi ini sempat terdepresiasi, ini kan naik, kemudian comeback kan gitu lagi ya, turun lagi ke sini. Proses penurunan ini berarti menunjukkan bahwasanya mata uang kita relatif lebih murah dibanding dengan mata uang asing. Artinya berarti terdepresiasi. Kira-kira begitu ya, makin lebar itu kan. Seperti saat ini. Mungkin itu salah satu implikasinya. Ya kan, di luar dari yang lain ya, tata kelola itu kan tentu akan menjadi latar belakang mengapa ini. Coba kalau Anda lihat ini, GDP memang langsung naik, tapi kenapa kok depresiasi nilai tukar itu terjadi kan? Itu Anda ingat-ingat lagi ya framework itu ya, ingat lagi itu. Jika kita sedang mengasumsikan bahwasannya kebijakan moneter itu ikut bergerak. Jadi kalau misalnya ini kita gunakan framework ini, IS-nya bergerak ke sini misalnya gitu. Ya. LM ya, LM. Kemarin LM-nya adalah berbentuk seperti ini. LM bintang ya ini ya. LM bintang. Kemudian ini juga sama, LM bintang. LM bintang 2 ini 1 ya. Nah, bagaimana kalau di sini? Nah, kalau misalnya saya mau gambar ini seolah-olah menjadi keseimbangan di sisi permintaan gitu ya. Nah, ini berarti seperti ini kan gitu ya. LM-nya adalah di sini. LM dipengaruhi oleh Y dan juga R ya gitu ya. Liquidity preference M per P sama dengan liquidity preference Y, R seperti ini ya. Anda masih ingat itu ya. Oke. Nah, di sini LM hanya bisa melakukan intervening melalui menjual atau membeli menjual atau membeli falas gitu ya dalam konteks ini. Nanti kita akan coba di sana ya. Ini juga sama. Ini berarti bank sentral, wah luar biasa ini money supply-nya digelontorkan sebanyak ini kan gitu kan. Ini LM berapa ini? LM 3 umpamanya begitu. Nah, ini kalau Anda lihat ini pergerakan money supply-nya cukup tinggi. Nah, Anda ingat lagi kemarin ya framework itu. Nah, kemudian saya kembali ke sini ya. Dari situ kemudian IS direvisit menjadi IS bintang. IS lama itu adalah IS dalam close economy, sementara IS bintang itu berarti sudah memasukkan unsur unsur keterbukaan gitu ya kemarin. Nah, kemudian dari sisi itu Anda ingat AIS, kemudian di sisi yang lain adalah keseimbangan di pasar uang, liquidity preference money supply, LM ya, yang bisa kita hitung atau nyatakan sebagaimana M per P
sama dengan liquidity market, liquidity preference ya dipengaruhi oleh, berarti L itu adalah money demand atau preferensi memegang uang gitu ya dari sisi masyarakat. Tolong diingat-ingat konsumen, masyarakat, apapun itu bentuknya, jangan dibilang individu karena ini adalah konteksnya makroekonomi. Nah, R bintang dan juga Y gitu ya. Kalau ditarik ke dalam dispesifikasi menjadi individu, R itu tidak lain adalah menunjukkan return gitu ya, expected return ya. Sementara R yang lain itu perkembangan R berikutnya itu adalah risk gitu ya. P berarti ada unsur P di situ. Setelah kita kurangkan dengan P, nah itu maka menciptakan risk, dan yang terakhir adalah liquidity itu sendiri, yaitu dilambangkan oleh Y atau transaksi. Anda masih ingat ya motif-motif individu dalam memegang uang atau aset tertentu ya. Ada 3, yaitu expected return, risk, dan juga liquidity ya. Sementara yang macroeconomics atau dalam perspektif pasar uang, nah itu berarti sudah ada 3 motif, yaitu spekulasi, berjaga-jaga, dan atau mungkin transaksi. Anda ingat itu ya. Nah ini kemarin sudah saya coba tadi digambar di sebelah papan tulis tadi ya, digambarkan bahwasanya dia tidak memiliki pengaruh terhadap nilai tukar gitu ya. Kalau misalnya dia berjalan sendirian ya, artinya harus ada respons dari investment saving curve gitu ya, yaitu mereka-mereka yang tergabung dalam IS curve, yaitu konsumsi, investasi. Artinya ekonomi harus berjalan dulu. Tanpa ada perjalanan ekonomi itu ya, atau tanpa ada aktivitas ekonomi, LM tidak ada apa-apanya kan itu kan. Nah, jadi LM bukan berarti di sini tidak bisa mempengaruhi atau mengintervensi E, tetapi E tidak bisa mempengaruhi Y jika LM kemudian hanya berdiri sendiri gitu ya. Oke. Tolong diingat itu. Nah, kemudian ini tadi equilibrium exchange rate, itu keseimbangan nilai tukar, itu terjadi pada saat LM bintang bertemu dengan IS bintang gitu ya. Artinya LM yang mewakili pasar uang, sementara IS mewakili pasar barang gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan. Jika kesejahteraan itu dilambangkan oleh Y gitu ya. Tapi mohon diingat, Y itu sebetulnya hanyalah ilusi angka. Sebetulnya kan begitu ya. Anda harus cari tahu sebetulnya Y itu jatuhnya kemana. Apakah ke kelompok atas, kelompok menengah, atau kelompok bawah, atau tiga-tiganya. Ya kan? Negara yang adil itu berarti Y itu harusnya menetes ke semua lini. Trickling down effect ke semua lini. Kan itu kan. Nah, itu yang harus patut Anda evaluasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, loh sekarang pertumbuhan ekonomi 5,61% kan itu. Nah itu gara-gara apa kan gitu. Nah itu juga harus Anda kritisi. Kenapa government spending begitu dominan dalam menggerakkan ekonomi? Apakah ekonomi kita benar-benar lesu sebetulnya kan gitu kan? Dan government spending bertindak sebagai apa istilahnya mesin pemanas dan pada akhirnya nanti bisa mempengaruhi yang lain, justru atau sebaliknya dia hanya ingin membuat-buat supaya ingin mencapai angka tertentu, atau mungkin karena kesalahan penghitungan statistik. Nah itu yang itu harus Anda, artinya kredibilitas dari berbagai agen-agen pembuat kebijakan atau agen-agen pencatat itu juga penting ya kan. Nah, di luar dari teori yang kita pahami. Artinya apa teman-teman? ISLM ini hanyalah sebagai think away lagi-lagi. Jadi kalau ngomong dengan orang yang lain, nah gitu ya, Anda harus pahami ISLM itu adalah cara berpikir Anda. Oh ya, kalau misalnya government spending ke sini nanti implikasinya seperti ini. Nah, tapi kok bisa ya government spending naik kok depresiasi nilai tukar malah makin terjadi ya? Kenapa itu kan? Nah itu. Berarti ada something else yang harus Anda cek itu. How, ya kan? How apa namanya? Fiscal policy work to modify an economy, ya kan? To be wealthy or not kan itu kan? Nah itu. Jadi Anda lihat itu tadi frameworknya. Kenapa kok dalam satu konteks itu ya naik sedikit, ya kan? Naik sedikit padahal itu budgetnya tinggi kan itu. Misalnya ya, budgetnya sama dengan budgetnya untuk membangun MBG kan itu kan. Menggelontorkan MBG, tapi kok justru malah mengganggu nilai tukar kan itu ya. Nah itu.
Misalnya begitu. Nah, apakah itu ada faktor-faktor lain yang perlu Anda pahami kan itu kan? Nah, selain kemarin faktor-faktor yang kita jelaskan dari pendekatan aset yang saya jelaskan itu maupun pendekatan moneter yang sudah dijelaskan oleh Prof. FX gitu ya. Nah, itu saya pikir itu juga penting buat Anda pahami. Oke. Setelah kita mengetahui keseimbangan di pasar barang dan di pasar uang, kita harus tahu tentang mekanisme daripada nilai tukar itu, ya kan? Nilai tukar idealnya itu mengambang, idealnya seperti itu, kan gitu ya. Mengambang jika tidak ada pihak yang melakukan intervensi. Tapi yang perlu Anda ingat bahwasanya akan ada nilai tukar yang akan dipatok, gitu ya, atau dipatok oleh agen kebijakan. Dalam hal ini adalah bank sentral. Jadi bank sentral mengusahakan nilai tukar itu tidak terlampau overvalue atau undervalue, kan gitu kan? Nah, berarti nilai tukar itu tidak boleh depresiasi maupun terapresiasi. Itu dalam mazhabnya adalah sistem kurs tetap. Nah, nanti secara terperinci historiknya kita akan pahami melalui Bretton Woods. Nah, nanti akan ada banyak itu cerita-cerita tentang kenapa rezim nilai kurs tetap itu tidak lagi dipakai di dunia ini. Dan kenapa pada akhirnya nanti akan menggunakan pendekatan good standard misalnya begitu ya. Dan atau mungkin kenapa kok ada sistem manage floating exchange rate ya kan? Dengan sistem mengambang bebas tetap terkendali. Nah, itu kenapa itu nanti akan kita jelaskan dalam isu-isu terkini ya, kira-kira begitu. Nah, jadi tolong Anda ingat bahwasannya akan ada dua paradigma ya, yaitu kurs mengambang, nilai tukar dibiarkan berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi, ya kan, makin terapresiasi maupun terdepresiasi gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi adalah tetap. Apakah bank sentral ingin menetapkan atau tidak. Nah, sehingga dalam analisisnya kebijakan itu pertama adalah sistem kursnya mengambang, ya kebijakan akan mencapai sistem nilai tukar yang akan dipatok, ya kan, di nilai tertentu. Jadi pada akhirnya dua pandangan kurs ini akan membawa kita kepada baseline curve, baseline valuta asing itu nilai tukar ini ya, baseline exchange rate. Jadi baseline exchange rate itu digunakan oleh senator atau ya kan government gitu ya. Dalam hal ini adalah perkumpulan government terdiri dari bank sentral dan juga government. Misalnya mata uang kita sudah terdepresiasi lebih dari 17.500. Berarti harus ada target khusus. Nah, target khusus itu yang menjadi acuan dari kurs tetapnya gitu ya. Jadi kursnya itu dalam jangka pendek akan ditetapkan di nilai tertentu, gitu kan? Nah, itu yang kemudian dipahami sebagai rencana rencana matok nilai tukar itu atau baseline-nya, gitu ya, berapa, ya? Tinggal nanti realisasinya apakah over atau under, gitu kan? Nah, begitu kira-kira ya. Jadi tolong diingat-ingat itu dua framework itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pijakan fiskal. Nah, bagaimana respon ekonomi saat kebijakan fiskalnya ekspansif dan nilai tukarnya mengambang, gitu ya. Jadi nilai tukarnya bebas bisa naik ataupun turun, gitu ya. Terus kemudian direspon oleh kebijakan fiskal yang ekspansif. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, kebijakan fiskalnya ekspansif, gitu ya. Sementara nilai tukarnya floating, kan gitu kan. Nah, tolong diingat. Nah, framework yang disusun ini atas dasar positivisme. Ingat lagi itu, positivisme bukan normatif, ya gitu ya. Kok bisa begitu? Karena kita nggak tahu pemerintah itu mengalokasikan belanjanya itu kemana, sektor strategis atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya dia mengarah kepada sektor strategis, ya artinya supply dolar kita turun, kan itu kan. Pada saat supply dolar kita turun, yang terjadi mata uang menjadi akan terapresiasi, kan gitu kan. Nah, karena dolar sudah banyak masuk ke domestik. Masyarakat luar negeri sudah bersedia untuk mendanai ya, belanja pemerintah tersebut. Tapi kalau belanja pemerintahnya itu kita breakdown menjadi normatif, artinya alokasi anggaran ini ceroboh gitu ya. Kan namanya kebijakan itu akan mengandung trade off ya, ingat teman-teman ya. Jadi
Apakah dia ingin mengalokasikan ke ke sektor yang betul-betul strategis, misalnya investasi, atau mungkin hanya sekedar menyelesaikan janji politik yang menguntungkan menguntungkan visi misi kan gitu ya, menguntungkan visi misi tapi bukan fokus kepada ekonomi dalam jangka panjang. Kalau ekonomi jangka panjang berarti kan akumulasi kapital kan gitu ya, akumulasi kapital tapi untuk kepentingan prosperity yang lebih baik, kemudian kalau Anda lihat di Solo Grid Model ya, prosperity yang lebih baik, effective worker dan lain-lain kan itu kan, melalui investasi modal manusia, investasi fisik kayak gitu-gitu. Investasi fisik yang jelas memberikan return. Pada akhirnya dolar akan semakin berkurang supply-nya gitu ya. Kira-kira begitu, supply dolar semakin berkurang, mata uang terapresiasi. Nah, pada akhirnya ini kira-kira ya. Nah, tapi yang paling dominan gitu ya, karena si SC fiskalnya itu ekspansif gitu ya. Sebenarnya hanya semacam istilahnya? Kenaikan Y itu kenaikan Y tidak cukup memberikan efek bagi kesejahteraan gitu ya. Justru hanya mengoffset gitu ya, mengoffset Y. Jadi sebetulnya kan harapannya kan E-nya di sini kan gitu kan. Harapannya E-nya di sini kan gitu kan, Y-nya ya kan. Y-nya dari sini kan, harapannya begitu. Kalau kebijakan moneter ikut turut campur misalnya dengan ini menaikkan jumlah uang beredar misalnya gitu ya, misalnya kan gitu kan. E-nya akan ikut naik ini misalnya dari sini ke sini gitu kan. Tapi kenaikannya lagi-lagi tidak sebesar apresiasinya ini kan gitu kan. Nah, pada saat terapresiasinya nilai tukar ini sebetulnya yang paling tidak diuntungkan adalah mereka para eksportir gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya kan. Salah satu ya pihak-pihak yang mendapatkan pengorbanan cukup besar adalah eksportir. Sementara importir tidak gitu kan. Gitu, kira-kira begitu. Artinya apa teman-teman? Aslinya yang terjadi itu begini kan gitu kan. Y-nya itu di sini. Tapi gara-gara import kita makin luas gitu kan, makin besar gitu, akhirnya akan mengoffset si Y akan kembali ke sini gitu ya. Jadi Y-nya tidak jadi naik tapi justru ke sini. Harapannya kalau IS naik maka Y-nya kan naik gitu ya, tapi nyatanya tidak karena harus mengoffset si Y itu akibat importnya makin lebar. Ya, kira-kira begitu. Nah itu jadi itu untuk yang respon kebijakan fiskal. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan fiskal ekspansif itu tidak cukup mensejahterakan masyarakat, ya kan? Dalam hal ini adalah GDP kita tidak ikut meningkat. Lantas kalau misalnya kita hanya fokus kepada ekspansi fiskal saja, gitu ya. Nah, ekspansi fiskal hanya mengoffset GDP kita dari yang diekspektasikan meningkat justru akan kembali ke titik semula. Hanya saja yang menjadi kedaulatan adalah nilai tukar kita menjadi terapresiasi, ya. Kira-kira begitu. Nah, itu ya. Jadi intuisinya itu saat pendapatan output naik di close ekonomi, tingkat bunga akan naik karena permintaan uang juga naik. Permintaan uang domestik naik. Hal ini tidak terjadi di small economy karena R berada di atas R bintang gitu ya. Oke. R berada di atas R bintang, modal akan mengalir masuk. Jadi asumsinya itu tadi itu modal mengalir masuk untuk mendanai gitu ya. Mendanai investasi pemerintah tadi itu. Investor perlu membeli mata uang domestik untuk berinvestasi tersebut sehingga nilai tukar akan naik gitu ya. Naiknya nilai tukar berarti harga domestik menjadi lebih mahal, menurunkan net ekspor gitu ya. Kira-kira begitu. Menurunkan net ekspor, turunnya ekspor ini berarti turunnya pendapatan atau output yang mengoffset tadi katakan, mengoffset efek ekspansif di close ekonomi. Jadi harusnya dia itu naik Y-nya, tapi gara-gara mata uang domestik relatif lebih mahal kan itu kan, harga barang domestik harga barang domestik itu relatif lebih mahal sehingga akan menurunkan net ekspor kan itu kan, menurunkan net ekspor dan pada akhirnya akan mengoffset efek ekspansi daripada Y itu dalam close ekonomi gitu ya. Jadi tolong diingat frameworknya adalah R berada di atas R bintang ya kan, modalnya mengalir masuk gitu ya. Bagaimana kalau misalnya R-nya berada di bawah R bintang ya. Anda ingat dulu ini bahwasanya ulangi ya.
di sini. Sebetulnya ketika government spending dinaikkan itu kebutuhan akan dana itu sebetulnya meningkat ya. Dana-dana yang dibutuhkan oleh pemerintah itu sebenarnya meningkat. Dan pada akhirnya pada saat IS-nya naik sebetulnya suku bunga domestik akan relatif lebih mahal karena pemerintah itu sedang membutuhkan lebih banyak dana. Ya, supaya itu bisa menarik orang yang menanamkan dana ke pemerintah, maka yield SBN harus naik apa turun? Harus naik. Sehingga R-nya akan lebih besar daripada R bintang. Ya, jadi R bintang kok tiba-tiba naik, kenapa ya ini kan gitu. Ya ini akibat daripada apa tadi? Akibat daripada government spending naik. Maka kebutuhan dana untuk membelanja, untuk mendanai proyek-proyek pemerintah itu makin banyak gitu ya. Berarti pada akhirnya akan menaikkan suku bunga menjadi relatif lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan suku bunga luar negeri ya kan, dalam halnya adalah suku bunga The Fed gitu. Atau negara-negara yang sedang Anda amati, misalnya R bintang negara mana atau mana gitu. Misalnya kalau investornya jelas, misalnya investor dari Malaysia. Oh ya udah, berarti frameworknya kan begitu. Nah, kalau barangkali nanti ada riset yang akan mengarah ke sana gitu loh ya kan. Nah, itu. Ini baterai saya tiba-tiba mau habis nih. Jadi tolong bersabar ya teman-teman ya. Kuliahnya 3:30 selesainya. Oke. Nah, kemudian itu kalau kebijakan fiskal gitu ya. Tapi perlu diingat akan ada apa istilahnya dalam ekonomi kecil terbuka dengan mobilitas modal sempurna. Kebijakan fiskal tidak mempengaruhi PDB real. Tadi katanya gitu ya. Bahasanya dia tidak bisa mempengaruhi PDB real karena akan mengakibatkan harga barang domestik relatif lebih mahal gitu ya. Nah, akan ada dua efek, yaitu efek crowding out dari ekonomi tertutup dan juga crowding out bagi ekonomi kecil terbuka. Nah, fiskal mengurangi investasi karena suku bunganya naik kan itu kan. Ya, kira-kira begitu ya. Iya toh, karena government spending itu pemerintah merasa butuh dana, kan akhirnya akan mengerek sampai ya. Mengerek suku bunga pasar itu menjadi relatif lebih mahal. Dalam konteks businessman gitu ya, pada saat naiknya cost of capital, maka mereka akan berjaga-jaga untuk membangun pabrik, untuk melakukan penjualan, untuk melakukan ekspansi bisnis dan seterusnya. Gitu ya. Karena dia belum bisa memastikan apakah masa depan itu relatif lebih mahal atau jangan-jangan jauh lebih mahal lagi, dihentikan sementara waktu. Itulah efek crowding out yang ditimbulkan akibat kebijakan fiskal. Artinya dominasi fiskal itu cukup berbahaya teman-teman gitu ya. Bagi apa? Bagi keberlangsungan ekosistem ekonomi kita kan gitu. Di luar skem-skem yang lain gitu ya. Kita tidak ngomongin Nadiem Makarim gitu ya, tidak ngomongin apa, tapi ngomongin tentang kecerdasan pemerintah dalam mengelola kebijakan publik itu. Jadi artinya behind of microeconomic needed to analyze seperti itu tadi. Apakah ini normatif atau tidak? Makanya nanti barangkali Anda menjadi pemimpin suatu saat pasti Anda akan mungkin di kelas ini akan ada calon-calon pemimpin gitu ya. Anda harus benar-benar ingat lah ya kuliah ini bahwasanya tidak semuanya kebijakan fiskal itu akan memberikan keuntungan. Ya memang dalam waktu sesaat ketika ekonomi kita benar-benar lesu seperti 1930, mungkin kebijakan fiskal adalah faktor pendorong atau motor penggerak. Tapi kalau sudah levelnya sekarang ini semakin maju dan lain-lain, nah itu kebijakan fiskal itu harus tepat sasaran. Kira-kira apakah perlu jor-joran bangun KDMP atau bangun MBG, atau justru sebaliknya harus membangun infrastruktur daerah-daerah yang masih tertinggal yang butuh infrastruktur tersebut. Ya misalnya begitu. Nah sekarang yang kedua adalah kebijakan moneter di bawah nilai tukar mengambang. Bagaimana kalau kebijakan moneter di bawah nilai tukar mengambang itu ekspansif gitu ya. Ekspansif berarti menaikkan money supply kan itu ya. Berarti LM1 bergeser ke LM2 akibat money supply bertambah kan itu. Oke. Apa yang terjadi ketika money supply bertambah? Berarti di situ ketersediaan dolar makin berkurang kan gitu kan. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang di sini ya. Ini berarti ini tadi jumlah uang beredar M menggeser kuvalent ke kanan ini ya. Ini ke kanan berarti money supply rupiah, dominasi rupiah ini makin meningkat gitu kan. Berarti nilai rupiah kita makin tidak ada harganya gitu loh. Berarti R itu mungkin akan jatuh. Kan begitu kan?
pada saat LM ini. Kalau Anda lihat ini ya di frameworknya ekonomi tertutup kan gitu ya. IMMS gitu ya. Ini kan MS-nya. Sorry, ditulis di sebelah sini aja ya teman-teman ya. Maaf. Apakah ini terlihat ya papan tulisnya? Halo? Lihat Pak. Halo? Lihat ya. Sorry. Oke. Makasih. Ini baterai saya mau habis ini. Maaf. Gimana nih takut ini? Sebentar ya. Saya mau narik kabel dulu. Ini maklum. Kabelnya rebutan. Oke. Colokan. Ya, maaf ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi begini. Kalau misalnya kita punya kebijakan, apa itu tadi? Kebijakan moneter, gitu ya. Moneter saat E-nya ya dibiarkan mengambang, gitu ya. Colokannya mau ya, mengambang ya. Oke, sorry ya, tulisannya jelek ini kalian baca nanti ya. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi pertama kali? Anda ingat nih frameworknya ini, frameworknya itu ya, frameworknya si ini ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, jadi kira-kira begini. Nah, berarti ini ada harga uang R gitu ya. Terus kemudian money supply gitu ya. Money supply. Mohon maaf ya, ini saya colokin. Teman-teman mohon maaf ya kalau rekamannya terganggu karena saya nyolokin ini ya. Money, sorry ya, money. Real money balance. Ya, sorry. Ini ya. Real money balance. Nah, berarti Anda ingat ya, real money balance berarti saldo bersih kan itu ya. Jumlah saldo bersih Anda. Money demand, MD per P, Anda ingat itu. Nah, kemudian ada money supply kan itu kan. Money supply per P. Nah, seperti ini ya. Nah, money supply per P. Keseimbangan di sini. Ya, nih. Tapi ini pemerintah Bank Sentral kemudian menggelontorkan ya. Jumlah uang beredar. Gimana caranya? Dengan menaikkan jumlah uang beredar itu dengan membeli surat-surat berharga misalnya begitu ya. Membeli surat-surat berharga atau mungkin diskon polisi ya atau mungkin giro wajib minimum dilonggarkan misalnya gitu ya. Anda masih ingat itu ya. Dengan asumsinya adalah pada akhirnya yang dituju outcome-nya adalah money supply dalam dominasi rupiah akan meningkat. Jadi gitu ya. Jadi ini money supply akan meningkat ya kan. R akan jatuh atau R akan menjadi relatif lebih murah dalam pasar uang gitu ya. Akibat apa? Akibat rupiah kita makin tak terkendali jumlahnya gitu kan. Over apa istilahnya? Over supply gitu ya. Over supply ya. Jadi over supply akan menjatuhkan harga gitu kan. Nah, ini dari sisi ini. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang menanamkan dana? Lagi-lagi Anda ingat frameworknya adalah S dan I kan itu kan, S dan I. Ya, okay. Karena begitu, ya kan, ya, mereka menganggap bahwasanya memegang rupiah itu tidak ada harganya sekarang ini. Karena apa? Tidak menguntungkan kan itu kan. Lah R-nya turun kan gitu kan, sehingga akan terjadi net capital outflow kan itu kan. Nah, berarti NCO meningkat kan itu kan. Nah, kalau Anda ingat itu NCO meningkat pada saat itu ya kan. Berarti framework yang dipakai itu apa namanya? Saving kan gitu kan. Anda ingat itu savingnya. Berarti ini S atau I, kemudian ini R. Anda ingat-ingat ya keseimbangannya di sini. Nah, ini berarti investasi. Ini saving. Ini gambarnya gini lah ya. Pakai pulpen padahal ini, tapi kok ya enggak apa-apa lah gitu ya. S bintang sama dengan kan gini kan aslinya kan begitu. Apa yang terjadi jatuh ini? Di sini ya. Di sini ya misalnya gitu jatuh ke bawah ini. Berarti R-nya ada 1, R2 gini kan. Nah, berarti sebetulnya investasi itu investasi akan makin meningkat sebetulnya kan gitu kan. Ini trade off-nya ya. Tapi di sisi lain ketersediaan dana yang dipakai untuk berinvestasi makin berkurang karena orang menanam dana itu kemudian beralih dari aset-aset
denominasi rupiah menjadi aset-aset mata uang lainnya kan gitu kan. Nah inilah mengapa pada akhirnya ketika ketika jumlah uang beredar itu dinaikkan atau ekspansi moneter ya seperti ini, jadi Y kemudian ada R ya, itu akan membawa ini IS-nya, IS bintang, ini LM1, nah, ini LM2 gitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Lagi-lagi saya katakan ini hanyalah positivism kan gitu kan. E1 menjadi E2. Jadi sekarang saya punya Y1 menjadi Y2. Y2 relatif lebih tinggi, ya kan? Loh, berarti kalau begitu biarkan bank sentral membeli SBS sebanyak mungkin kan gitu kan. Iya, kalau negara kita sudah punya hilirisasi, coy, gitu ya, misalnya gitu ya. Dan negara kita mungkin sudah kebal dengan banjirnya barang-barang impor karena barang-barang ekspor kita jauh lebih volume ekspor kita lebih banyak, nilai ekspor kita lebih bombastis seperti itu. Jadi ini asumsinya seperti itu tadi. Jadi karena ekonomi mengasumsikan ceteris paribus, jadi Anda ingat bahwasannya ketika terdepresiasi itu, gitu ya. Nah, terdepresiasinya ini berarti yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah mereka yang ekspor karena karena harga di dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar negeri kan gitu kan. Ya toh? Nah, sehingga akan menggeser Y1 menjadi Y2 ya kan. Y1 menjadi Y2 ini akibat dari NX-nya meningkat. NX-nya meningkat ditopang oleh X-nya yang meningkat. Tapi jangan salah, di sisi yang lain kabur. Ya, yang nanam dana kabur, Jai, gitu kan. Kok bisa kabur dari mana, Pak Fajri? Ya ini tadi, Anda lihat ini. Mismatch ini antara siapa? Antara saving dengan investasi. Karena apa? Mata uang rupiah itu tidak ada harganya sekarang gitu. Ya udahlah, saya tak ambil ini aja lah, surat utang Amerika Serikat aja gitu kan. Nah, misalnya begitu, ya kan? Nah, itu salah satu implikasi dari kebijakan moneter saat I-nya mengambang. Nah, E-nya mengambang, ya mengambang, soalnya turun ini menjadi terdepresiasi. Seperti sekarang ini, misalnya gitu ya kan, terdepresiasi kan gitu kan. Nah, berarti teman-teman harusnya pada saat LM-nya itu naik karena jumlah uang beredar itu naik, pemerintah itu harusnya sudah menyiapkan jauh-jauh hari produsen-produsen yang akan menjadi kompetitor atau menjadi pelaku dagang di dunia ini ya. Jadi intinya kita harus menyiapkan tuh para eksportir handal, termasuk banyaknya orang yang mengekspor barang kita dengan asumsi negara mitra kita mau ya kan atas barang-barang yang kita jual ke negara mereka. Tapi kalau misalnya seluruh dunia resesi bareng-bareng kan sia-sia. Akhirnya ini nggak berlaku lagi teman-teman. Mungkin berlaku tetapi implikasinya mungkin akan jauh lebih berbeda lagi kan gitu. Makanya Anda butuh framework ya banyak ini ya. Artinya ceteris paribus harus Anda perluas lagi cakrawala Anda. Kira-kira gara-gara apa ya? Apa gara-gara tata kelola atau gara-gara itu ya kan? Itu ya teman-teman ya. Kira-kira begitu. Nah, oke kita kembali ke sini. Berarti itu, maka akhirnya adalah depresiasi mata uang. Tapi menaikkan output kok bisa? Iya, karena tadi itu harga domestik relatif lebih murah dibanding harga luar negeri. Sehingga eksportir akan mendapatkan keuntungan atas perdagangan yang dia lakukan selama ini. Tapi jangan salah, di balik itu ada juga net capital outflow yang juga melebar oleh karena Anda ingat nih persamaan. Ketika NX maka akan dibandingkan dengan net capital outflow kan gitu kan. Nah ini jangan-jangan net capital outflow-nya lebih besar dibanding NX-nya, ya kan? Sehingga Anda harus memperhitungkan statistik diskrepansinya seolah-olah kan gitu kan. Nah, itu Anda harus evaluasi teman-teman. Nanti siapa tahu Anda tahu ini. Oh ya, yang mencatat NX dengan yang mencatat capital outflow siapa ya? Kan itu. Coba kita cek sama atau beda kan itu. Ya pada akhirnya kan berbeda. Tapi kan paling tidak apakah menunjukkan tendensi sama naiknya atau tidak. Oke, kita baca ini intuisinya. Jadi intuisinya begini. Ketika jumlah uang beredar M meningkat, suku bunga domestik turun. Seperti yang saya katakan tadi ya. Oke. Karena R-nya relatif lebih rendah, R daripada R bintang atau suku bunga dunia terjadi capital outflow kan gitu kan.
Nah, aliran modal keluar menyebabkan nilai tukar turun, mata uang domestik terdepresiasi. Depresiasi membuat ekspor lebih murah, kan gitu kan? Impor lebih mahal, maksudnya ekspor lebih murah itu keuntungannya itu ya, keuntungannya menjadi lebih banyak sehingga net ekspor akan meningkat, gitu ya. Kenaikan FX mendorong permintaan agregat, outputnya lantas kemudian meningkat, gitu kan? Jadi teman-teman, momentum kebijakan moneter yang ekspansif itu seharusnya diikuti oleh apa tadi? Oleh persiapan dari masing-masing pelaku usaha kan gitu kan. Pelaku usaha harusnya diberi bekal supaya ekspor sebanyak-banyaknya ke pasar yang mungkin belum pernah dijangkau oleh kompetitor lain, misalnya seperti Afrika atau misalnya mana Uni Eropa mana kan gitu kan. Nggak semua Eropa kan mungkin pro dengan Indonesia misalnya gitu. Itu adalah analisis persaingan. Jadi ketika kita sudah membicarakan tentang ya kita harus mempersiapkan itu berarti frameworknya teori persaingan kan gitu kan. Oh, negara kita mau jadi monopoli apa oligopoli atau cukup persaingan monopolistik ya kalau begitu. Nah, gitu ya kan. Nah, berarti nanti akan ada misalnya zero sum game-nya dalam perdagangan antar dunia. Nah, itu bagus lagi kalau Anda mati itu ya kan. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Nah, framework yang lain dalam ekonomi tertutup saya tadi katakan bahwasanya ini M naik, R turun, I naik, Y-nya naik kan gitu kan. Kira-kira begitu. Dari sisi ekonomi tertutup, sementara dari ekonomi terbuka kecil, M naik, E-nya turun, NX-nya naik, Y-nya naik. Jadi ada dua pendekatan ya teman-teman ya, R dan juga E. Ya. Terus kemudian sekarang, kebijakan perdagangan dalam nilai tukar yang mengambang. Jadi tolong diingat-ingat, nilai tukar yang mengambang artinya ini tidak dipatok, ingat ya, E-nya bisa naik atau bisa turun. Ini tadi turun, kalau yang ini berarti yang atas itu naik, kan gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Ini akibatnya naik. Nah, cuman ini kok balik lagi kan itu, ya toh? Nah, itu tolong diingat-ingat itu. Demikian pula dengan framework ini, kenapa kok E-nya lantas bisa depresiasi, Pak Fajri? Kenapa kok terdepresiasi ini? Ya, bisa saja dalam konteks keberlanjutan kebijakan atau janji politik misalnya dengan MBG, pemerintah mungkin tidak cukup mempersiapkan diri jauh-jauh hari, langsung implementasi kebijakan hari itu juga. Apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin ya barang-barang apa istilahnya alat-alat peralatan yang akan dipakai untuk proses bisnis itu harus dibeli dari luar negeri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi raca perdagangan kita dan pada akhirnya akan mempengaruhi terdepresiasinya nilai tukar kita. Itu kan juga bisa dari hal-hal yang seperti itu, tapi kan sifatnya klinis dan mungkin kecil sekali dampaknya. Tapi Anda harus cari tahu ya nanti seperti apa. Nah, itu kan sebetulnya juga hubungannya dengan efisiensi secara alokatif sama efisiensi secara produktif kan itu. Nah, itu mana ya. Oke, sekarang yaitu kebijakan perdagangan gitu ya. Jadi kalau tadi perdagangan ya. Ini begitu. Kebijakan perdagangan kan. Oke. Ya. Kebijakan perdagangan ini misalnya teman-teman, suara saya masih nyambung kan ya ini ya? Halo? Masih dengar suara saya nggak ya? Masih, Pak. Masih ya, oke, makasih. Soalnya ini kan kebetulan saya di desa gitu ya. Di desa itu kan di desa sekali. Kadang-kadang tadi bimbingan skripsi itu udah putus nyambung gitu. Saya takutnya nanti kuliah siang itu putus nyambung lagi kan kayak lagu gitu kan. Nah itu, jadi itu khawatirnya begitu ya. Oke baik, di sini sudah masuk waktu asar tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan dulu kebijakan perdagangan dalam nilai tukar mengambang. Oke, jadi sekarang bagaimana kalau misalnya perdagangan itu dinilai gitu ya sebagai salah satu hal yang krusial, misalnya ketika negara ingin melindungi ya kan produsen dalam negeri kan itu kan harus ada kebijakan pembatasan tuh misalnya kayak Trump gitu ya. Trump menetapkan tarif misalnya tarif berapa kan itu kan untuk negara lain gitu kan. Tarif lebih tinggi atau lebih rendah itu adalah bagian daripada melindungi produsen di dalam negeri. Kalau Anda lihat di analisis persaingan Anda tahu ya kenapa ada deadweight loss pada saat pemerintah itu justru mensupport produsen, ya kan? Nah, apa yang terjadi di dalam hal tersebut? Nah, ini mari kita jelaskan satu persatu dalam perspektifnya adalah kebijakan perdagangan. Jadi teman-teman, di dalam kebijakan perdagangan itu sebetulnya kaitannya dengan
apa istilahnya kaitannya dengan open economy aja. Jadi dia hampir sedikit ya mempengaruhi ekonomi tertutup gitu ya. Tapi boleh kita coba satu persatu jabarkan. Jadi begini, pertama-tama kita ingat ya bahwasannya ketika ada kebijakan perdagangan, misalnya pembatasan, kan? Misalnya pembatasan impor gitu ya, impor berarti yang terjadi adalah X lebih besar daripada M kan gitu ya, karena ini dikurangi porsinya, meskipun ininya tetap kan itu kan, jadi ininya tetap hanya saja ininya dikurangi. Apa yang terjadi? Maka neto ekspor itu akan meningkat gitu ya. Nah itu. Nah ketika neto ekspor meningkat sebetulnya dalam framework Y, C, I, G, X, M gitu ya. Nah, itu berarti kan implikasinya terhadap Y, ya kan? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi analisis yang kita bawa adalah dari perilaku pembatasan impor berdampak terhadap neraca perdagangan kita itu tidak terlalu defisit gitu loh harapannya gitu kan. Jadi ini NX ini maknanya macam-macam ya, bisa surplus, bisa defisit, tapi intinya adalah NX-nya diperbaiki dari periode sebelumnya. Jadi tolong NX ini maknanya liar, ingat teman-teman ya. Jadi NX naik itu belum tentu NX positif, ya kan? Jadi NX naik itu bukan NX positif. Kalau NX positif sudah pasti neto ekspor surplus. Kalau NX naik berarti relatif lebih baik dibanding periode sebelumnya atau relatif surplus dibanding sebelumnya, ya. Surplusnya bukan relatif surplus gimana ya? Diperbaiki gitu ya. Ada perbaikan neto ekspor, ya. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Kita harus ambil nih frameworknya pasar uang, kan itu kan. Nah, pasar uang ya, toh. Oke. Ini ya. Nah, frameworknya pasar uang dulu. Apa yang terjadi di pasar uang jika kita menggunakan frameworknya adalah M per P. Ini M per P dan ini adalah R. Ini itu ya, toh. Oke, jadi kita turun ini gambar. Tadi ini money demand, M per P demand. Nah, kemudian money supply, kan itu kan. Money supply gitu. Ini per P gitu ya, sorry. Money supply per P. Apa yang terjadi pada saat Y-nya naik? Maka yang akan terjadi adalah money demand akan meningkat pula gitu ya. Money demand akan meningkat pula. Berarti taraf hidup masyarakat itu meningkat dengan asumsi harganya tetap. Jadi tolong asumsinya harga tetap itu juga harus dipegang karena ini dalam konteks short term gitu ya, atau short run. Ya. Jadi ini M per P, nah gitu kan. Nah, ya kan. Jadi mula-mula keseimbangan di pasar uang kan, itu adalah di R1 dan M per P bintang, gitu ya. Bintang, sorry ini nggak kelihatan ya, M per P bintang. Nah, sekarang saya punya di ini, ya. Nah, ya. Ketika NX-nya naik padahal ekspornya ini gitu ya, sebetulnya yang menjadi pertanyaan keras bagi Anda adalah bagaimana nasib pedagang-pedagang yang akan membeli barang-barang impor kan gitu kan. Nah, sebetulnya kan dalam hal itu sedikit teroffset akibat apa? Akibat pemerintah membatasi impor kan gitu ya. Akhirnya mereka yang dagang di barang-barang impor sebetulnya tidak bisa bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa menyerap full ekonomi kan gitu kan. Nah, harusnya kan bergeser ke sini. Ya, tapi karena di offset oleh ini, maka dia kembali ke sini kan. Itu pada akhirnya itu. Tapi yang perlu diingat itu belum sampai situ. Kita ngomongin ininya dulu. Jadi pada saat yang sama karena relatif lebih makmur gitu ya. Jadi asumsikan semua orang itu dalam kondisi yang sama ya, bawah menengah atas itu sama, asumsinya seperti itu. Maka Y-nya ini, nah ini. Jadi Y-nya naik ya. Ini Y-nya naik. Jadi kalau Y-nya naik maka kemungkinan besar kebutuhan terhadap likuiditas itu juga akan meningkat gitu ya. Kemungkinan non transaksi sebetulnya juga meningkat gitu ya. Dan dalam konteks ya kan money demand meningkat itu gitu ya, sebetulnya direspon oleh naiknya suku bunga gitu kan. Nah, kenapa kok suku bunga naik gitu ya? Berarti sebetulnya uang yang beredar di masyarakat itu seharusnya sebanyak itu kan gitu kan. Bank itu
butuh sekali ya dana-dana yang ditanamkan ke mereka gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika MD ini kemudian terserap di bukan MD-nya tapi money-nya terserap di di lembaga keuangan gitu ya. Nah, boleh jadi nanti R-nya akan menjadi turun. Tapi poin yang perlu diingat adalah pada saat Y-nya meningkat, sebetulnya akan membawa reputasi bagi negara gitu ya, atau bagi kawasan negara kita gitu ya. Nah, sehingga akan mendorong R-nya akan relatif lebih tinggi. Berarti dalam framework itu berarti R-nya akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan R luar negeri gitu ya. Berarti investor akan sebetulnya juga memandang dia akan butuh sekali memegang mata uang rupiah gitu ya. Sebetulnya begitu ya. Nah, ya kira-kira begitu. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita bawa ke dalam framework-nya di ISLM Bintang gitu ya. Jadi kalau kita bawa ke ISLM Bintang nih, ya ini jadi pertama begini dulu. Jadi R-nya akan relatif lebih tinggi. Sekarang kita bawa ke ISLM Bintang. Jadi saya akan punya ini nggih, teman-teman ya. Nah, ini Y, nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ini saya punya IS begini ya, IS1, kemudian ini LM-nya. LM-nya sebenarnya tidak berubah karena nggak ada money supply yang ini kan LM kan nggak ada money supply tambahan gitu kan, kecuali kalau ada money supply gitu kan. Nah, dia akan justru akan makin nggak berharga lagi mata uang kita kan gitu kan. Ya kira-kira begitu. Nah, kita ingat lagi itu keseimbangan di SLM ada di sini, berarti E bintang, dan ini adalah Y bintang. Dalam kasus yang sama, ketika neto ekspor relatif lebih tinggi atau neraca perdagangan dikoreksi lebih baik kan gitu kan, atau tercatat lebih baik dibanding periode sebelumnya, maka dia akan meningkat. Maka akan menggeser IS-nya ke sini, gitu ya, IS-nya IS2, ya kan. Nah, seharusnya gitu ya, pada saat IS2 itu bergeser ke sini kan gitu kan. Nah, harusnya kan Y-nya ikut naik kan gitu kan. Harapannya kan begitu. Y-nya ikut naik. Tapi Y-nya tidak ikut naik malah di sini gitu kan. Nah, ini justru malah E-nya ini seperti ini. E-nya akan naik dari E1 menjadi E. Nah, kenaikan ini disebabkan karena kebutuhan akan mata uang domestik itu sebetulnya tinggi gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, terus kenapa kok bisa Y-nya ini? Siapa yang di offset kira-kira kan itu kan? Nah, oke, kita recheck dari sini. Pada saat ininya meningkat, sebetulnya yang tengah terjadi di dalam ini adalah offsetnya adalah apa? Investasi kita akan menjadi lebih mahal. Itu ya. Ini jadi ini yang di offset siapa? Investasinya. Berarti kalau Anda tarik di kurva yang satunya, nah berarti di sini. Berarti siapa yang teroffset itu? Yang ini ya. Sorry ya teman-teman, ini jelek sekali. I atau S. Ini R. Nah, seperti ini ya. Mula-mula di sini kan R bintangnya R1. Nah, itu di sisi ini. S sama dengan I. Nah, sekarang karena ininya naik, kan gitu kan. Nah, investasinya akan turun kan di sini kan, aktualnya kan. Nah, ini. Nah, ini kan. Ini R-nya ada di sini. Ini yang di offset oleh itu. Jadi, neto ekspor benar meningkat, tapi kemudian pada akhirnya dia akan mengoffset investasi yang turun tadi itu, dan pada akhirnya Y-nya akan tetap gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi akibat adanya pembatasan itu mungkin sebagian besar pengusaha juga akan memutuskan untuk tidak berinvestasi. Karena apa? Karena dia juga mungkin bergantung kepada barang-barang impor satu, mungkin yang kedua karena cost of capitalnya mahal gitu kan. Nah, itu yang terjadi adalah S-nya relatif lebih banyak gitu ya. Nah, coba kita lihat nih di sini, ya kan? Jadi ini intuisinya adalah capital inflow menyebabkan apresiasi mata uang domestik, gitu ya. Akibatnya S-nya lebih besar, gitu ya. Penurunan S menurunkan kembali pendapatan semula mengimbangi efek awalnya, gitu ya. Suku bunga yang lebih tinggi mendorong arus masuk modal capital inflow, gitu ya. Capital inflow yang ditopang oleh apa? Informasi apa tadi? Capital inflow-nya adalah S-nya ini. Ini capital inflow-nya ada di S-nya lebih banyak dibandingkan dengan itu ya teman-teman ya. Jadi S-nya ini relatif lebih banyak, ini ditunjukkan oleh capital inflow, ya kan?
Kalau yang tadi yang di sini capital outflow, kok bisa? Karena X-nya berada di ruas kiri, kan itu. Nah, ini di sini, X-nya kan di sini. Nah, berarti capital outflow. Gitu ya. Jadi yang di sini capital outflow, yang di situ tadi adalah capital inflow. Akibat apa capital inflow-nya? Akibat suku bunga yang meningkat. Jadi orang memandang bahwa saya, oh ya, menginvestasikan ke rupiah ini ternyata ya menguntungkan kan. Tapi bagi produsen tidak, karena cost of capital mahal kan itu ya, salah satunya begitu. Sehingga net ekspor akan mengoffset investasi dan pada akhirnya Y-nya tidak berubah. Gitu ya, kira-kira begitu. Jadi artinya apa kesimpulannya teman-teman? Kesimpulannya adalah kebijakan perdagangan itu sebetulnya kurang efektif dalam menaikkan dalam menaikkan apa tadi taraf hidup kan itu kan, taraf hidup agregat gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Terus kemudian pelajaran dari kebijakan ini, pembatas impor tidak dapat mengurangi defisit perdagangan gitu ya. Meskipun NX tidak berubah, total perdagangan mungkin menurun. Pembatasan ini mengurangi impor, apresiasi nilai mengurangi ekspor dan seterusnya. Perdagangan yang lebih sedikit berarti keuntungan dari perdagangan gains from trade yang ikut berkurang. Jadi tidak hanya investasi yang tadi itu teman-teman. Jadi NX mungkin tidak ikut berubah kan gitu kan. Jadi NX itu awalnya diduga lebih tinggi kan, tapi akhirnya tidak karena terapresiasi kan gitu. Jadi akibatnya apa? Selain tadi itu investasi yang mungkin relatif lebih rendah itu, ya kan? Yaitu adalah neto ekspor yang diduga kuat dia tidak berubah. Akibat apa? Akibat mata uang terapresiasi. Jadi offsetnya tidak hanya pada NX itu sendiri terhadap investasi, tapi NX juga bisa mengoffset NX itu sendiri. Karena pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika ini terapresiasi, gitu ya, net ekspor tidak jadi naik malah turun kembali kan gitu ya. Artinya ini akan relatif tetap gitu ya, dan pada akhirnya Y-nya juga akan tetap. Dan atau mungkin yang lain, NX-nya tadi itu naik mengoffset investasi yang pada akhirnya adalah Y-nya tetap. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Terus berikutnya. Namun hal ini justru menghancurkan lapangan kerja di sektor memproduksi barang untuk ekspor. Salah satunya dia juga mempengaruhi kan gitu ya, mempengaruhi tenaga kerja dari produsen-produsen yang akan menjual barang impor juga tentunya kan, tapi nggak begitu banyak sebetulnya. Cuman hanya aja apa yang dibebankan tadi siapa? Terjadinya exchange rate pass-through karena kita membatasi kan menjadi barang-barang impor akan menjadi relatif lebih mahal, jatuhnya kan begitu ya kan, kira-kira begitu ya nantinya ya. Terus kemudian oleh karena itu pembatasan impor gagal meningkatkan total lapangan pekerjaan secara keseluruhan. Pada akhirnya Y-nya akan kembali natur. Ya, selain itu pembatasan impor menyebabkan terjadinya pergeseran sektoral atau sektoral shift yang memicu pengangguran friksional gitu ya. Jadi pengangguran friksionalnya ya disebabkan oleh salah satu sektor tadi itu, sektor impor atau sektor eksportir yang kemudian memutuskan untuk menghentikan pekerjaan selama periode tertentu ya kan. Jadi masa tunggunya itulah masa tunggu kebijakan itu, atau sampai kembalinya kebijakan itu menjadi tidak dibatasi lagi, maka orang bisa bekerja kembali sehingga pengangguran friksional menjadi semakin berkurang. Kalau misalnya pemerintah sudah memutuskan untuk membuka kembali perdagangan gitu ya, atau tidak melakukan pembatasan perdagangan. Oke, itu tadi kalau di dalam floating exchange rate ya. Sekarang di dalam nilai tukar tetap fixed exchange rate ya. Kira-kira begitu. Yang belum absen siapa? Halo? Ya, yang belum absen siapa? Ada? Tuh. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan, ada? Aryo Basuseno, ada? Alvin Rizky, ada? Tidak ada. Oke. Nurul Fitranti, ada? Hadir Bapak. Oke, maaf ya, belum kepencet. Siapa yang belum lagi? Ya, oke. Ya, Pak. Muhammad Farhan, Pak. Muhammad Farhan, oh ya. Oke, Bapak. Muhammad Farhan. Saya bentar, Muhammad Farhan. Siapa? Jason. Loh, siapa? Jason ada? Siapa lagi yang belum?
Yang belum? Yuk, yang belum siapa? Belum ada. Ya saya tunggu 15 menit lagi ya. Oke. Nanti saya lihat yang naik turun ya kan, naik turun. Nah itu saya nilai dari sini ya kan gitu ya. Jadi inklusivitas pembelajaran itu kuliah itu bukan sekedar studi apa istilahnya ya, sit and graduate, no, tapi learningnya yang harus Anda dapatkan teman-teman. Artinya paradigma pembelajaran sekarang itu bergeser dari study menjadi learning kan itu kan. Nah, apakah Anda paham tentang konsep-konsep yang diajarkan? Ya kan? Apakah Anda ingin menjadi dokter gadungan atau Anda ingin menjadi seorang dokter yang benar-benar bisa memeriksa pasien dengan tepat? Nah, itu yang harus menjadi evaluasi buat diri Anda. Karena Anda di sini adalah pembeli yang membeli ilmu pengetahuan kan itu kan. Membeli apa? Membeli ya sebagian ilmu pengetahuan yang mungkin bisa diciptakan atas interaksi di dalam kelas itu sendiri ya. Itu kan produksi knowledge kan di kelas ini. Tinggal kemudian bagaimana Anda bisa mengejawantahkan itu. Apakah increasing return to scale, apakah decreasing return to scale, ataupun standard return to scale. Nah, itu kan bergantung kepada masing-masing Anda kan itu kan. Nah, gitu. Ya, sebetulnya ini cuti bersama, tapi tidak apa-apalah kita jalankan kuliah. Semoga Anda tidak terganggu dan saya mungkin tidak dicap sebagai egoistik, agoistik ya gitu. Kayak egoistik. Kalau kemarin memang tidak ada kuliah, kemarin harusnya hari liburnya gitu kan. Hari ini sebenarnya juga hari libur. Oke, baik teman-teman yang belum absen nanti saya tunggu 15 menit lagi ya. Oke, berikutnya adalah nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Jadi di bawah nilai tukar tetap, Bank Sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik dengan kurs yang ditetapkan. Ya, berarti ada patokan oleh pemerintah atau gabungan dari pemerintah dan Bank Sentral atau otorita-otorita lain yang menyepakati adanya patokan nilai rupiah tersebut atau nilai mata uang tersebut, gitu ya. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia saat ini tuh masuk dalam ranahnya floating exchange rate? Kan bukan juga, karena Bank Sentral juga ikut mempengaruhi, apalagi sekarang depresiasi nilai tukar makin dalam gitu ya. Nah, terus pasar spot memperjualbelikan mata uang rupiah hampir dinilai 17.800 ya. Nah, berarti kan wah ini menjadi bumerang bagi Bank Sentral untuk menggelontorkan devisa. Nah, itu akan kita pelajari di dalam nilai tukar tetap. Kenapa Bank Sentral menjual dolar gitu ya? Kepada siapa mereka menjual? Gitu ya. Kepada siapa mereka membeli mata uang itu. Nah, itu dipelajari melalui prinsip nilai tukar tetap. Gitu ya. Jadi ketika Bank Sentral sudah mencanangkan untuk penjualan devisa, maka analisis kita harus dirubah menjadi nilai tukar tetap. Nah, dalam proses pemahaman itu intinya ada dua. Lagi-lagi semua itu ada dua. Nggak bisa ada dua. Karena begini,